Pada saat banyak warga Cina menikmati kebebasan baru pada hari Kamis, 8 Desember 2022, ada kekhawatiran baru yang meningkat. Yakni, virus yang sebagian besar telah dikendalikan dapat segera menjadi liar. Melansir Reuters, 3 tahun setelah pandemi, banyak warga Cina sangat ingin agar Beijing mulai melonggarkan kebijakan COVID-19. Rasa frustrasi itu memuncak menjadi aksi protes yang meluas pada bulan lalu. Kondisi tersebut menunjukkan ketidakpuasan publik terbesar sejak Presiden Xi Jinping berkuasa pada 2012. Tak lama setelah aksi unjuk rasa, beberapa kota dan wilayah mulai melonggarkan kontrol COVID. Adapun pelonggaran kebijakan COVID yang diberlakukan Cina antara lain. 1. Orang yang terinfeksi dengan gejala ringan sekarang dapat dikarantina di rumah. 2. Menghilangkan aturan pengujian serta pemeriksaan status kesehatan pada aplikasi seluler. Untuk berbagai kegiatan termasuk bepergian ke seluruh negeri. Dengan adanya pelonggaran aturan ini, penjualan tiket domestik untuk tempat wisata dan rekreasi telah melonjak. Cina melaporkan 21.439 infeksi COVID-19 lokal baru pada 7 Desember. Turun sedikit dari hari sebelumnya dan di bawah puncak 40.052 kasus pada 27 November. Kasus cenderung menurun baru-baru ini karena otoritas di seluruh negeri mencabut persyaratan pengujian. Menurut para ekonom, secara lebih luas, pergeseran itu mungkin akan menekan pertumbuhan ekonomi selama beberapa bulan ke depan karena infeksi melonjak. Ekonom memprediksi, rebound ekonomi Cina baru akan terjadi pada tahun 2023. Belum ada penyebutan kebijakan nol COVID Cina dalam pengumuman baru-baru ini. Menimbulkan kecurigaan bahwa istilah tersebut sudah tidak berlaku lagi. Pejabat tinggi juga telah melunakkan nada mereka tentang bahaya yang ditimbulkan oleh virus. Namun, meski mengadopsi kontrol baru yang lebih longgar, beberapa kota mengimbau warga untuk tetap waspada. Beberapa analis dan pakar medis mengatakan Cina tidak siap menghadapi lonjakan besar infeksi. Sebagian karena tingkat vaksinasi yang rendah di antara kelompok masyarakat yang rentan dan sistem perawatan kesehatannya yang rapuh. Mungkin harus membayar penundaannya dalam merangkul pendekatan hidup dengan COVID. Kata analis Nomura dalam sebuah catatan pada hari Kamis. Menurut Nomura, tingkat infeksi di Cina hanya sekitar 0,13%, jauh dari tingkat yang dibutuhkan untuk kekebalan kawanan. Feng Zijian, mantan pejabat di Pusat Pengendalian Penyakit Cina, mengatakan kepada China Youth Daily bahwa hingga 60% populasi Cina dapat terinfeksi dalam gelombang skala besar pertama sebelum menjadi stabil. Pada akhirnya, sekitar 80% hingga 90% orang akan terinfeksi, katanya. Newsweek melaporkan, Cina mungkin akan menghadapi wabah skala besar dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Yang mengutip pakar kesehatan, penghitungan Cina saat ini, dari 5.235 kematian terkait COVID, adalah sebagian kecil dari populasinya yang berjumlah 1,4 miliar. Dan sangat rendah menurut standar global.